Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Stephen Agustinus, dan kali ini kita ada di kota Laodikia. Menurut sejarah berdirinya kota ini, kota Laodikia termasuk kota yang sangat strategis. Karenanya kota ini berkembang pesat menjadi pusat perekonomian, terutama di bidang perbankan, tekstil, dan perdagangan. Khususnya industri wol hitam yang berkualitas tinggi. Karena perkembangan kota yang sedemikian masif, sedemikian makmur, tentu saja ada banyak orang-orang percaya di jemaat Laodikia yang juga menjadi orang-orang yang makmur. Tapi walaupun jemaat Laodikia termasuk jemaat yang sangat makmur, Alkitab jelas menegaskan Tuhan menegur jemaat Laodikia dengan sangat keras. Tuhan berkata, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang." Dari kondisi gereja yang ada saja, dari antara 7 jemaat yang pernah kita kunjungi, jemaat Laodikia atau gereja Laodikia termasuk gereja yang paling besar, paling makmur, paling spektakuler. Dari lantai yang ada, saudara mendapati ada hiasan-hiasan mozaik yang memang dibuat secara khusus menandakan kemakmuran dari gereja ini. Tapi dari apa yang Tuhan katakan, kita belajar bahwa ternyata yang namanya kemakmuran, yang namanya kekayaan tidak bisa dijadikan sebagai wujud restu Tuhan yang menyatakan bahwa Dia menyertai kita dan Dia memberkati kita. Betul, orang yang diberkati Tuhan bisa menjadi sangat makmur. Tapi orang yang menikmati kemakmuran tidak selalu menjadi orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Karenanya Tuhan memberikan penegasan, walaupun engkau kaya dan engkau berkata aku tidak kekurangan apapun juga, Tuhan memberikan teguran kepada jemaat Laodikia. Dia berkata engkau tidak tahu bahwa engkau adalah orang-orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu sebabnya Alkitab menegaskan Tuhan memberi dorongan agar jemaat mau membayar harga untuk mengalami berbagai perkara ilahi, mengalami berbagai intervensi Tuhan, mengalami perkara-perkara supernatural dalam kehidupan mereka. Karena kekristenan tanpa realita Tuhan, it's nothing. Kekristenan tanpa adanya campur tangan Tuhan yang hebat, yang berdaulat, tidak akan membawa kita menjadi pribadi yang berbeda dan diistimewakan. Alkitab menuliskan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18, Tuhan memberikan firman kepada jemaat Laodikia. Dia berkata, aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi dari sini kita mendapati Tuhan memberi penegasan jenis kekayaan yang berbeda. Dia sudah sediakan bagi orang-orang percaya. Bukan kekayaan dalam wujud material, tapi kekayaan yang wujudnya berbeda, keilahian Tuhan. Dan dia juga berkata, aku menasehatkan engkau agar engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dari apa yang Tuhan nyatakan, kita mendapati Tuhan mendorong untuk jemaat Laodikia yang secara lahiriah tidak kekurangan apapun, tapi secara rohani disebut Tuhan melarat, malang, miskin, buta, telanjang, untuk membeli emas. Emas di sini berbicara tentang dimensi kemuliaan Bapa yang akan kita nikmati setelah kita mempraktekkan prinsip-prinsip firman pada saat kita menghadapi tantangan. Nah, dari sini saya mau memberi penegasan buat saudara. Penting untuk setiap kita menjagai dimensi keterhubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadapi hal-hal buruk, menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan atau yang tidak kita rindukan, kita tidak pernah menjadi terhanyut oleh peristiwa buruk yang terjadi. Tapi sebaliknya, menjadi sebuah momen, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita mempraktekkan prinsip firman, membuktikan dasar keyakinan kita, mengaplikasikan apa yang selama ini menjadi sebuah pengajaran, menjadi sebuah tindakan nyata. Iman
harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Saat kita mempraktekkan prinsip-prinsip firman, justru di saat kita menghadapi tantangan atau hal yang negatif, itulah saatnya kita sedang membeli emas yang murni. Kita akan menikmati dimensi keilahian Tuhan. Kita akan mengalami berbagai perkara-perkara ilahi untuk terjadi dalam diri kita. Wujud kemuliaan Bapa bukan lagi menjadi sesuatu yang sifatnya wacana, tapi menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari kita. Alkitab juga menegaskan, Tuhan memberi perintah agar jemaat membeli pakaian putih. Pakaian putih berbicara tentang kemurnian dan kekudusan. Pakaian putih bicara tentang kebenaran dan hidup baru. Pakaian putih juga bicara tentang kemenangan rohani kita. Pakaian putih juga bicara tentang manifestasi ilahi, berbicara tentang penebusan dan pengampunan. Apa maksud ini semua? Kok kita disuruh membeli pakaian putih? Kekasih Tuhan, dengan kondisi zaman yang semakin hari semakin jahat, dengan situasi keadaan dunia yang semakin gelap, untuk kita menjagai kemurnian iman kita, menjagai kemurnian hati kita, dibutuhkan tindakan-tindakan bertekun di dalam firman. Dan saya percaya itu adalah wujud dari bayar harga, membeli. Untuk kita bisa terus bertahan menghadapi godaan-godaan dari dosa dan berfokus hanya kepada panggilan Tuhan. Walaupun secara potensi manusiawi, kuasa anugerah Tuhan memunculkan banyak skill. Dan karena kita memiliki banyak skill yang dibutuhkan oleh orang-orang di atas muka bumi ini, tentu mereka minta untuk kita menjadi pemimpin mungkin, atau menjadi pengayom dalam diri mereka mungkin. Tapi dengan iming-iming kita harus keluar dari rencana Tuhan. Nah, untuk kita bisa terus bertahan di dalam kebenaran, di dalam terang firman, mengejar agenda Tuhan, kan itu namanya bayar harga. Jadi jika ada tawaran-tawaran dunia yang saudara tolak demi engkau menjawab panggilan Tuhan dalam dirimu, artinya engkau sedang membeli pakaian putih sehingga tidak ada lagi ketelanjangan dalam hidupmu. Alkitab juga menegaskan agar jemaat Laodikia membeli minyak untuk melumas mata supaya engkau dapat melihat. Kembali, ini berbicara tentang bayar harga yang harus kita lakukan untuk menjagai kita memiliki mata rohani yang terbuka agar kita bisa terus melihat realita Tuhan, realita rencananya dalam hidup kita, melihat adanya tangan Tuhan yang terus bekerja mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik dalam diri kita. Justru di saat kita menghadapi tantangan, bukankah dengan kita menjagai hati agar tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak punya kepahitan, tidak punya konflik batin terhadap siapapun, terhadap apapun, itu adalah wujud bayar harga. Tapi dengan saudara terus menjagai hatimu, engkau sedang membeli minyak untuk melumas matamu, sehingga engkau akan selalu bisa melihat realita Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kota Laodikia, saya berdoa, biarlah campur tangan Tuhan, pekerjaan firman dan roh akan terus terjadi dalam hidupmu. Akan selalu ada kobaran api Roh Kudus, ada personal revival. Engkau rela membayar harga, bangun pagi-pagi, doa bahasa roh, deklarasi firman, demi untuk menjaga hidupmu terus berkobar-kobar. Itu adalah pakaian putih. Itu adalah wujud kita membayar harga untuk selalu mengalami realita Tuhan. Dan saya berdoa, tidak ada satupun dari antara kita yang jadi bermalas-malasan hanya gara-gara kita sudah diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menikmati banyak kemakmuran. Sebaliknya, semakin kau diberkati, semakin kau gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, dan memposisikan dirimu menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Sekali lagi, dari Laodikia, saya Stephen Agustinus memberi salam kepada saudara dan memberikan penegasan, keep on fire, make sure that the personal revival in your heart will keep flowing and blessing and becoming a blessing for others. God bless you. I love you. Mwah.